Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis. Perhatikan, tujuan kita hari ini belajar Al-Quran dan Hadis adalah supaya kita memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Ya. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan anak-anakku, ini ada dua gambar. Gambar yang pertama, di sini ada orang yang sedang berjalan, tapi dia dalam keadaan buta. Tentu sulit sekali ketika kita berjalan dalam keadaan buta. Kemudian yang gambar kedua adalah gambar di mana posisinya, gambar yang diambil dalam keadaan malam hari. Sehingga gelap ya gambarnya. Kira-kira mudah enggak berjalan di tempat yang gelap seperti ini? Mungkin agak sulit gitu ya, karena kondisinya gelap. Tidak semudah ketika dalam keadaan terang benderang. Nah, pertanyaannya, ketika dalam keadaan gelap sebenarnya apa yang dibutuhkan? Jawaban kalian pasti ini, penerang, senter, lampu, atau petunjuk jalan. Pasti ketika kita berjalan dalam keadaan gelap, maka yang kita butuhkan adalah penerang. Kemudian jika yang kita butuhkan tidak didapatkan, ya, misalnya penerang, senter, lampu tidak ada, maka apa yang terjadi? Nah, berjalan di tempat gelap, tanpa lampu, tanpa senter, atau tanpa petunjuk jalan, maka seringkali terjadi kecelakaan. Orang yang terjatuh. Nah, anak-anakku, kita masuk ke slide berikutnya ya. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini membutuhkan penerang untuk hidup. Apa maksudnya? Apabila orang itu tidak memiliki penerang hidup, ya, ibaratkan orang yang berjalan dalam keadaan buta, atau orang yang berjalan di tempat yang gelap, sehingga sulit sekali bagi dia untuk berjalan. Karena dia tidak punya pedoman hidup, maka seringkali dalam hidupnya mereka mengalami tersesat. Nah, ini gambaran orang yang tidak memiliki pedoman hidup dalam kehidupannya. Mereka tersesat. Seperti gambar ini ya, ada pelajar yang sedang tawuran. Ada orang yang minum minuman keras. Atau ini, pemuda yang kebut-kebutan, balap motor liar. Ini adalah gambaran orang-orang yang tidak memiliki pedoman dalam hidupnya. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semua manusia yang hidup di muka bumi ini membutuhkan penerang hidup atau pedoman hidup. Al-Quran adalah penerang atau pedoman bagi kehidupan semua umat manusia. Taraktu fikum amroini lantadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi.
Ini adalah hadis Rasulullah yang artinya adalah, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Apa makna dari hadis ini? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan kepada kita umat manusia dua hal, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Semua umat Muhammad bisa menjadikan keduanya sebagai petunjuk agar tidak tersesat selamanya, dengan syarat mereka berpegang teguh dengan kuat pada keduanya, tidak pernah dilepaskan sama sekali. Nah, anak-anakku, mengapa Al-Quran? Mengapa sunnah Rasul? Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, sekarang kita coba lihat, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada manusia secara mutawatir. Ketika kita membacanya, maka bernilai ibadah. Nah, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Siapa Allah? Allah adalah pencipta seluruh alam semesta, termasuk kita semua. Selain Al-Quran, maka sumber pedoman hidup kita yang kedua adalah Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Nah, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, atau segala sesuatu yang kita ambil dari Nabi Muhammad. Apa yang kita ambil? Ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan penjelasan atau persetujuan beliau terhadap segala sesuatu. Itu yang kita ambil dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja untuk membuat kita itu betul-betul bisa menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dengan baik, maka kita perlu untuk mempelajarinya lebih jauh tentang Al-Quran dan hadis. Nah, pada pembelajaran berikutnya, Bu Truli akan memberikan beberapa tulisan terkait dengan Al-Quran dan hadis. Nanti silahkan dipelajari dan tolong pertanyaan yang ada di lembar paling akhir dijawab. Ini untuk mengawali pembelajaran supaya kita mengetahui fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, yaitu sebagai yang utama adalah sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, kalian bisa membaca beberapa atau tulisan yang atau modul yang Bu Truli kirim nanti dan silahkan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya robbal alamin.